Halo YouTube Let's Kuarenit, balik lagi ke channel Bungkus. Selamat buka puasa bentar lagi nih. Gue punya satu rekomendasi makanan yang ada di dekat rumah Susun, Tebet Barat. Orang Turki asli jualan kebab di kontainer gini, namanya Zurna Kebab. Gue bener-bener nggak ada ekspektasi, nggak tahu tempat ini sebelumnya dan nggak lihat dari TikTok. Simply karena tadi gue jalan-jalan keliling Tebet bareng Yudis. Yuk. Oke, apa kabar kalian semua? Seperti tadi gue lanjut lagi ceritanya. Pada saat gue ngonten yang belut sebelah sana, belut megalodon, gue kemarin sebenarnya lewatin ini, tapi karena kondisi perut udah kenyang, akhirnya gue lewatin. Hari ini lewat lagi, gue berhenti pengen nyobain kebabnya bapak satu ini. Katanya orang Turki asli. Kita lihat ada apa aja dan otentik apa rasanya. Halo Pak, selamat sore. Selamat datang Bapak. Wah, luar biasa, ramah sekali. Dengan Pak siapa? What's your name? Saya namanya Sultan Pak. Sultan. Ya, asli Turki. Saya 17 tahun di sini. Oh, sudah 17 tahun di Indonesia. Ya. Kenapa buka ini di Tebet, Pak? Bapak orang Tebet apa gimana? Udah lama bukanya? Saya di dekat rumahnya. Kenapa saya mau ke orang Indonesian baik, bagus makanannya. Oke. Mungkin mereka pergi ke mall atau restorannya bisa sedikit mahal, tapi saya mau ke dekat di jalan. Kita konsepnya ada dua, ada yang ke murah, kedua halal. Oke. Kita penting sangat halalnya, Halalnya. karena kita tidak menerima import daging. Kita bikin lokal. Kita tunggu farmer lokal. Di Lembang. Ya, Lembang. Kalau di hewannya belum jalan kaki, saya tidak bisa masuk dapurnya ini. Harus saya lihat karena tidak suka tembak hewan lagi. Karena di saat ini kalau hewan tembak, darahnya ditinggal di body. Oke. Darah sangat berbakteri, tidak mau sekali. Bakteri. Oke. Jadi bener-bener Pak Sultan ini ngelihat langsung sapi yang beliau akan jual, terutama dari peternakan di Lembang yang bener-bener disembelih dengan proper dan secara Islam jadi halal, serta juga udah pasti ada sertifikatnya juga. Kebetulan yang di sini yang dijual nih ada apa aja, Pak Sultan? Tadi kan udah dijelasin tentang kebab. Paling murah sapi itu 40.000 di sini. Saya tidak jelasin saya menunya. Mm-mm. Ini menu saya, itu dinamanya köfte, rasanya burger, fisiknya seperti sosis jarum-jarum. Panjang. Paling kecil menu 110 gram Oke. daging, sama kalau mau sama guling roti, kalau mau sama kentang. Kentang. Lalu ada apa lagi, Pak? Ya, menu kedua paling eksklusif menu di dunia ini. Oke. Iskender. Sejarahnya di Roma, itu di atasnya daging, bawahnya roti, tomat buah, cabai buah, saus tomat, sama butter, bukan margarin. Kita bikin butter. butternya juga bikin sendiri lagi di dalam Cibubur. Saya diberi susu bikin sendiri butternya. Wow. Ini paling besar menu ini, 160 gram daging sama sayur sama guling roti juga. Oke. Di sini roti disebutnya lawash ya. Ya, lawash itu spesial. Ini namanya doner kebab ayam, 80 gram, 120 gram, 160 gram. Oh, per gram. Kita ukurnya bukan di saja mata. Wih, gramasinya bener-bener Gram. akurat karena pakai timbangan ya. Jadi paling murah 30.000. Ada doner sapi. Doner kebab 80 gram, 120 gram, 160 gram daging. Bikin sendiri juga, kita produksinya ini lawashnya. Bikin oven itu di 6 meter itu di ovennya. 6 meter. Itu Oke. dua macam dagingnya sama, gramnya sama, tapi masakan sistemnya beda. Daging, tomat sama cabai masak lagi. Tapi ini original, sayurnya mentah. Penjualan 1,5 porsi. Ini 120 gram daging, bukan seperti dari bahan wortel. Oke. Benar-benar daging. Semuanya asli di sini ya. Iya, betul. Lalu ada apa lagi selain tantuni? Kalau tantuni dia sayurnya nggak mentah jadi dioseng lagi. Iya. Oh, ada dessert juga. Ada yang lawash, tapi itu di konsepnya berbeda masakannya. Namanya lahmacun. Atasnya daging cincang, bawang bombay, sama bawahnya roti dimasakan oven. Ini bukan khas Turki. Oke. Ini khas Arab. Khas Arab. Aku adil orang. Bola ikan, dalamnya keju sama ikan. Ini ayran. Ayran bahannya yogurt. Yogurt. Sedikit garam, air, namanya ayran. Nah, itu dia tuh. Ini ayran, ini gula ayrannya bedanya apa dari ayran? Ini yogurt, gula sama air karena di sini Indonesia. Kalau tidak ada gula, mereka tidak suka. Kalau aslinya cuma pakai garam ya Pak ya, Garam, yogurt pasti garam. garam.
Oke. Osmanlı şerbeti, rosella, kayu manis, cingkang, lemon, air, gula, reyhan şerbeti bedanya dari apa? Itu di daunnya datang langsung dari Turki, tidak ada Indonesia. Kita bikin smoothie juga, ada yang mango, naga, dan Strawberry. Pak, saya penasaran tadi berarti saya mau coba kofte kebab lawash. Saya bir tavsiyahnya, bapaknya, bikin Iskender sama döner kebab. Boleh? Ya. Boleh, Karena Iskender. Iskendernya paling eksklusif. Oke. Bisa. Ada yang ke tim babaknya juga bisa kasih apa yang mau. Mungkin döner kebab atau tantuni kebab pilihan terserah atau dua-duanya. Dia tinggal di mana, Pak? Dia main ganting-ganting serigala, anak langit ya yang main di SCTV-nya banyak. Oh, dia pemain Ya, sinetron. sinetron. Saya dulu produksi film juga. Oh gitu, ternyata bapaknya punya banyak kejutan guys. Produser film juga, anaknya artis sinetron, followernya 1,8 juta. Cema Lurhan, wah ini siapa yang fansnya beliau nih? Tuh, ternyata ayahnya punya usaha kebab Turki seperti ini. Pak, sebenarnya jualan kayak gini udah dari tahun berapa Pak? Udah berapa lama? Udah lama? Tadi 3 tahun saya masakan ini. Oh 3 tahun. Ya, saya sebelum corona saya di usahanya ekspor arang, tapi sekarang saya tidak mau ke ekspor lagi. Oke. Saya happy datang ke sini, penjualan orangnya, kasih gratis orangnya, saya happy sangat. Wow. Ini khusus spesial yogurt, krema sama wijen. Daging sapinya diprosesnya di rumah atau di sini juga? Dulu pabrik saya punya. Oh. Karena pertama kali simpannya susah, ini dagingnya kita potongnya bikin sendiri 500 kilo, tidak boleh biasa kulkas, kita punya Cold storage ya? ya. Ini sos Iskender, tomat sama bawang bombay, bawang putih sama butter. Setelah sos tomat baru butter. Aromanya beda. Ada tambahan garlic apa hanya butter Pak? Tidak, dia yang murni. Oke. Boleh kesemuanya buka karena kalau di dalam aluminium 30 menit sampai ke 1 jam dia panas. Di masakan Turkinya di resepnya harus panas, tidak boleh kedinginan. Kita tidak boleh semuanya buka, hanya bikin saja di atasnya buka. Makan lagi, terus lagi, makan lagi, terus Oh, lagi. cara makannya gitu guys. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bapak, gede banget. Wah, luar biasa. Oke, kita akan makan pentungan hansip ya. Gede banget. Ini porsi 1,5 loh. Beneran. Cuman, gue nggak expect ukurannya akan sebesar ini. Kita nggak nyangka, di Tebet Barat, ada kuliner asli Turki yang jual orang Turki asli. Pak Sultan namanya. Ya, yang udah 17 tahun ada di Indonesia. Ini isinya macam-macam. Tadi gue lihat selain dagingnya yang udah di slice, ternyata beliau memang prosesnya itu dalam jumlah besar dan nggak di sini. Jadi ke sini tuh sudah dalam packaging dan tinggal di reheat, di defrost. Nah, jadi untuk lawasnya memang lawasnya sudah diambil aja, ditaro, terus habis itu di grill terakhir di kompor hybridnya ya. Kita coba aja bismillah. Ini ngasih dagingnya sih banyak banget, 120 gram. Wow. Cukup pedes ya. Ada wortel, ada tomat, selada, daging. Wow, dagingnya enak banget. Daging asli, tebal-tebal, bukan daging olahan. Dan dicampur macam-macam, enggak. Ini real daging. Wow. Titik berat rasanya tuh lebih ke ingredientsnya mereka, bahan baku mereka yang memang seger-seger, kayak dari tomat, kayak dari wortel, selada, dan dagingnya. Dengan sedikit pelengkapnya ada rasa dari sausnya, saus yogurt yang dikasih. Saus yogurtnya tadi ada campuran berbagai macam juga ya. Jadi seger-seger, asam pedes, dan watery dari si tomat sama timunnya. Sangat jauh dari doner atau kebab Turki yang udah di-Indonesiakan sama orang-orang, yang mana rasanya lebih berat ke mayo doang. Kalau ini enggak, ini bener-bener yang ngandelin rasanya adalah pemain utamanya adalah bahan-bahannya yang seger semuanya. Wow.
Wah, gua kena bawang bombaynya sih mantep. Wah, nggak terasa udah setengah ya. Dripping all over the place ya sausnya. Wow. Orang-orang Indonesia yang biasa makan kebab barafi dan kebab-kebab yang udah versi lokal, mereka pasti mau nambahin ini saus sambal supaya ada rasa manisnya. Karena ini nggak ada rasa manisnya. Lihat. Udah kebab tuh makanan paling praktis ya. Lo makan kayak gini lo kenyang, bisa buat makan siang lo kenyang, makan pagi lo kenyang, makan malam lo kenyang. Menurut gua kebab tuh makanan kapan aja sih, setiap saat cocok. Guys, kayak kita pindah dulu sementara ke Iskandar. Next, ini yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Jadi bawahnya si lawash, roti-roti yang dipotong-potong, terus di atasnya dikasih daging. Dagingnya daging yang sama kayak yang dipakai di kebab. Ini bentuk jelasnya daging, kalau lo pengen lihat potongannya kayak gimana. Ini kayak gini, daging slice begini. Di atasnya juga ada, ini adalah sayuran yang tadi di grill juga, terus di microwave supaya dia layu kayak gini, supaya lebih lembut. Isinya ada cabai merah besar, cabai hijau, dan tomat. Nah, yang spesialnya lagi ada siramannya. Siraman yang tadi dimasak sama bapaknya, semacam saus tomat, cuman udah dicampur bermacam-macam bahan lainnya sama butter, real butter. Ini jujur tebel banget dan dalam banget mangkoknya. Nih, lo bisa lihat nih, nasi dagingnya banyak banget. Lebih dari 100 gram yang pasti. Lo makannya bareng sama si lawashnya. Lawashnya jadi lembek-lembek karena udah kesiram sama si saus yang panas sama butternya juga. Jadi lo makan begini. Ini kayak semacam snack pack ya, campur-campur jadi satu. Dari tadi yang gue perhatiin adalah nggak ada penggunaan mayo yang eksesif, yang nggak ada. Karena mereka bener-bener ngandelin bahan-bahannya yang premium dan masih seger banget. Gue penasaran pengen nyoba dagingnya sama rotinya pakai nih cabai yang kayak gini. Dimakan semuanya bareng-bareng. Yuk. Ini kayak makan pasta sebenarnya. Rotinya yang tadinya cara tekstur luarnya dia kasar, kadang karena saus panas, jadi lembut banget. Gurih butter, asam seger tomat, itu dia rasanya nyampur jadi satu. Dan yang lebih gilanya porsinya banyak banget ini. Makan satu doang lu udah kenyang sampai dari pagi sampai sore kali. Wah. Padat di mulut, semuanya bahannya seger-seger banget. Ini ancur awal kasih mulut gua. Sambil gua meminum, ini airan. Kalau yang merah pakai gula, kalau yang putih ini yogurt, garam dan air doang. Kalau mau yang manis, lo pakai yang ini. Wah, creamy yogurt walaupun ini nggak terlalu kental ya, dia encer dan gurih garam. Ini air yang lebih bisa lo kunyah, lo rasain dari lidah-lidah lo. Jadi minumnya takes time, unik banget. Kita cobain yang gula. Yogurt putih, gulanya juga nggak banyak. Dan beliau pakainya gula pasir ya. Jadi bukan gula-gula fruktos, gula-gula pabrik, gula-gula pengawet. Nggak, semuanya alami di sini tanpa pengawet. Bener ya, Pak ya? Tanpa pengawet, tanpa bahan-bahan pabrikan, semuanya alamiah. Wow, ini bener-bener makan berkualitas, harga juga nggak mahal. Lebih murah dari harga mall, tapi makanan yang lo dapat bisa berkualitas kayak restoran kayak gini. Luar biasa sih, Pak Sultan. Satu hal yang harus lo coba kalau misalnya lagi main di daerah Tebet, ini LBK kalau mau nyobain makanan Turki dari orang Turki asli langsung, karena kita bayar. Bapaknya kalau saya happy, bapaknya happy juga kalau kalian kesini dan happy karena masakan Pak Sultan, bapaknya akan lebih happy lagi. Ya, karena saya masakannya senang. Ada hari liburnya Pak ini jualannya? Maaf, saya tidak boleh libur. Jadi tiap hari buka Pak? Setiap hari buka. Mulai buka dari jam berapa aja? Ya, kita niatnya selalu 11 tapi datang jam 12. Oke. Jadi jam 12 siang sampai jam 11. Jam 11 malam. Malam. Doner kebabnya satu lagi pesan. Yang porsi biasa. Mungkin terakhir saya juga mau nambah lagi Osmanli Serbeti. Ya, Bapak di total tadi saya semua berapa? Kalau Iskandar itu porsi single apa double kalau yang tadi Pak? 1,5 porsi. Ini namanya Sultan Iskandar. Oh, Sultan Iskandar. Berapa harganya itu Pak? Sebentar stop.
kita tidak bisa bayar. Saya harus bayar, Pak. Enggak. Jangan, Kita Pak. Sampai sekarang kita ada yang TV juga datang, kita tidak boleh. RCTI program makanan, saya tidak boleh. Jangan gitu, Pak. Karena 5.000. Bapak. Nah, ini toko punya saya 5.000. Bener sih. Gini aja deh, Pak. Saya akan traktir satu orang dari penonton saya. Ini nanti akan datang ke sini, boleh nyobain makanan-makanan pasutan, ada 200.000 untuk satu orang beruntung. Ini gue nggak mau pakai undian ribet. Langsung aja lo komen di bawah, sertain username Instagram lo, make sure lo ada orang Jakarta. Jadi komen jangan orang Sukabumi, jangan orang Tulungagung, jangan orang Makassar, jangan orang Papua, jangan orang Padang karena jauh. Kalau lo beruntung, gue akan pilih langsung handpick. Gue akan kirim lo uang 200.000 untuk makan di tempatnya pasutan. Gimana, Pak? Boleh? Boleh. Oke, kalau gitu. Ini beda. Aku menerima juga dia. Berarti hutangnya 205.000. Utangnya 205.000. Karena hari ini semuanya saya harganya cuma 5.000 dari pasutan. Terima kasih Iya. banyak pasutan. Lancar terus mengalir rezekinya. Terima kasih. Sehat selalu. Datangnya, Allah kasih semua orangnya biar sehat. Amin. Hormat bapaknya datang ke sini atas waktunya. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak atas penerimaan yang hangat, sangat ramah dan baik hati sekali, Bapak. Iya. Makanan juga enak banget. Ya. Luar biasa. Samperin ke daerah Tebet Barat. Bapak terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Kuliner otentik Turki, Zurna Kebab daerah Tebet Barat. Paling gampang kalau misalnya memang ini belum ada di Google Maps, bisa cari Suka Ramen Tebet Barat. Ini seberang persis dalam bentuk kontainer. Jangan lupa subscribe channel Bungkus 23 kali seminggu rutin. Saya pada Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Full Instagram Bungkus Official, TikTok Bungkus Official. Selamat menunaikan ibadah puasa buat semuanya. Semoga puasa lo lancar-lancar, ibadah juga lancar-lancar, berkah selalu, sehat-sehat. Kita ketemu di bulan Ramadan selanjutnya dan selanjutnya lagi. Amin. 1, 2, 3, peace and to sweet.